qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubahu wa in kanat mithlu zubadil bahr. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, maksudnya satu kali, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di lautan sekalipun. Maksudnya tuan-tuan, Nabi sedang menceritakan keagungan, kebesaran zikir la ilaha illallah. Jadi sebesar-besar ucapan adalah la ilaha illallah, sehinggalah dia mampu menghapus dosa walaupun sebanyak buih di laut. Dosa kecil, ya. Ikhtilaf ulama apakah masuk dosa besar atau hanya dosa kecil, berbeza pendapat. Tapi yang paling banyak ulama pergi kepada dosa kecil, yang dihapus dosa kecil. Itu jumhur, itu kebanyakan ulama. Walaupun sebahagiannya ada yang memfatwakan masuk juga dosa besar, tapi tak banyak jumlahnya. Bila berbeza pendapat ulama, maka diutamakan yang lebih banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marra al-mu'min 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghufira liqailiha wa kutiba lahu alfa alfi hasanah wa rufi'a alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang mukmin atas kubur, maka berkata ia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya macam yang di belakang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niscaya diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala akan demikian segala kubur sekalian. Jadi ada orang beriman lewat di kuburan, padahal tak ada saudaranya situ, tak ada kerabatnya situ, tak ada yang kenal pun, tapi dia tahu ada di kubur di situ orang beriman. Sambil lewat dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan dosa penduduk kubur, dan diampunkan bagi orang yang berkata, diampuni orang yang mengucap itu. Bukan orang yang dikubur saja dapat untung. Kalau orang yang dikubur dapat untung dari amal kita, maka kita pasti mendapat lebih daripada yang mereka dapat. Itu rumus amal sunnah itu, tuan-tuan. Rumus amal sunnah itu, kalau orang mendapat manfaat dari perbuatan kita,
maka manfaat yang kita dapat pasti lebih dari itu. Rumus amal sunnah ya. Diampunkan bagi orang yang berkatanya dan disuratkan baginya 1000 kebajikan. 1000 maksudnya 1 juta. Alfa alfi 1000 maksudnya 1 juta. Lewat di kuburan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibikin Allah cahaya pada penduduk kubur, diampuni dosa orang yang mengucap, dan disuratkan atau dicatitkan Allah baginya 1 juta kebajikan. Kebajikan ini bisa saja di akhirat 100%. Yang 1 juta itu di akhirat Allah kasih. Bisa saja 95% di akhirat, 5% di dunia. Sesuai sekehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan diangkatkan baginya 1000 derajat, 1 juta derajat. Dinaikkan pangkat orang ni di akhirat besok 1 juta derajat. 2. Dan digugurkan daripadanya 1000 kejahatan, yakni daripada dosa yang kecil. Sekali ucap lewat kuburan, sekali ucap hilang 1 juta dosa. Orang yang faham benda ni, sayang hatinya melewati kuburan tak membaca zikir ini. Karena dengan melewati kuburan tu, dia berpeluang menghapus 1 juta dosa. Orang yang tak tahu ini lewat-lewat saja dia. Harbur, lewat-lewat saja. Kalau ada di situ kerabatnya, yang parahlah, kemanaanku nih, terukna anakku nih, cucuku ini, lewat-lewat saja. Tak ada bagi apa-apa, tak ada kirim apa-apa. Padahal akulah yang membesarkan dia. Itu perbincangan itu dikumpulkan di dalam kitabnya Ar-Ruh. Siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baca itu kitab itu, terjemahan bahasa Indonesia, baca, beli kitab itu, belanja online. Ar-Ruh, terjemahan Ruh. Hadis-hadis Nabi di situ dikumpulkan oleh pengarang bahwa orang mati itu ayah-ayah kita atau atuk kita, mereka melihat kita, mereka mendengar kita, mereka berharap sesuatu dari kita. Jadi idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Bila mati anak cucu Adam, terputus semuanya kecuali 3. Terputus bukan kita kepada mereka terputus, mereka ke kita terputus. Kalau mati anak Adam, terputus amalnya. Amal yang mati itu putus, habis. Bukan amal orang hidup pada orang mati itu. Kadang-kadang orang banyak salah faham di situ, sehingga menganggap tak payah lagi berdoa kepada orang mati, tak payah kirim amalan lagi karena sudah tak sampai lagi sebab dia dah mati. Ini terlalu dangkal hadis itu.
Tak ada seorang ulama pun yang memahami hadis itu seperti itu. Apabila mati, amalnya putus. Amal orang mati kecuali 3, itu pun tak putus habis. Yang 3 itu tetap lagi. Tapi selain 3 itu tak ada lagi, dah putus dah. Amalnya, amaluhu. Tak ada putus-putus. Dan hadis ini tidak sedang membicarakan amal orang hidup pada dia, bukan. Jadi lewat di kuburan jangan sia-sia ya. Tak bisa berhenti sambil jalan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu efeknya sangat luar biasa itu. Diterangkan Allah kubur mereka. Makna nawwarallah, diterangkan Allah, itu maknanya dikasih Allah kenikmatan. Kenikmatan. Diampuni Allah dosa orang yang membaca. Dinaikkan pangkatnya 1 juta derajat, 1 juta tingkat. Dihapus dosanya 1 juta macam. Dikirimkan kepadanya rahmat 1 juta jenis. Tunggu saja, tak ada di dunia, itu artinya Allah tabung di akhirat. Macam mana? Kalau diniatkan hadiah lebih takhusus lagi, berarti ada yang awak kenal, hadiahkan kepada yang kenal. Ini tak ada yang kenal, hanya pekuburan muslim. Pekuburan muslim, lewat dia dapat semua. Kalau sudah sempat berhadiah dia, berarti ada objeknya, ada orang yang ditahunya, itu lebih takhusus lagi, lebih tinggi lagi. Ini baca aja. Tak mesti keras. Kalau awak dalam bis umum nanti bingung, nanti orang di sebelah awak tu, apa ini kesurupan agaknya ni, pas lewat kuburan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dalam hati berbisik kedengaran ke telinga. Kalaupun tak memungkinkan, dalam hati je. Baik, diangkat baginya 1000 derajat dan digugurkan daripadanya 1000 kejahatan, yakni daripada dosa yang kecil. Okey. Dan datang pada khabar bahwasanya hamba Allah, datang ia pada majlis zikir dengan dosanya seperti bukit, maka bangkit ia daripada majlis itu dan tiada ada atasnya sesuatu daripadanya. Maka kerana demikian itulah menamai akan majlis zikir itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kebun daripada kebun surga. Tuan-tuan, kata musannif pengarang kitab ni, salah satu penyebabnya dipanggil Nabi majlis zikir itu, majlis ta'lim, majlis salawat, majlis Al-Quran, majlis zikir, itu semuanya masuk di dalam majlis zikir. Disebut Nabi majlis zikir itu sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman surga. Salah satu alasannya karena datang di dalam banyak hadis, berulang-ulang hadis menyatakan barang siapa duduk di majlis zikir luas ya,
Majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis salawat, majelis zikir itu. Mengingat Allah itu. Majelis mengingat Allah itu. Barang siapa duduk di majelis zikir padahal waktu awal duduknya dia banyak dosa, maka akan bangkit dia dari majelis itu dalam keadaan bersih, putih, habis dosanya. Itu kehebatan majelis itu, bukan kehebatan dia. Jangan kira itu kehebatan dia. Karena ikhlasnya dia, karena sungguh-sungguhnya dia di majelis itu, karena seriusnya dia. Karena kebesaran majelis itu. Majelis itu majelis yang dibesarkan Allah. Di hadis yang lain Rasulullah menyebut, kalau ada satu majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawatkah, majelis Al-Quran, majelis Allah lah, mengingat Allah, itu semua majelis zikir. Kalau ada sebuah majelis zikir, maka dikirim Allah malaikat dari langit. Di hadis yang lain namanya malaikat sayyahin. Apa itu? Malaikat yang bertebaran, malaikat yang terbang ke timur ke barat mencari majelis zikir. Bila mereka jumpai ada satu majelis ilmu, majelis zikir, mereka pun turun ke situ, ke majelis itu, dan memanggil para malaikat yang lain. Mereka duduk di situ, mereka mengembangkan sayapnya. Sebahagian yang lain mendengar-dengarkan jantung orang yang sedang duduk di majelis. Habis majelis itu, mereka laporkan kepada Allah, kami menjumpai majelis zikir di kampung sana, orangnya begini, begini, begini. Kata Allah, ku hapus semua dosa orang itu yang duduk di situ. Lalu mereka komplain lagi balik, ya Allah, kami saksikan sendiri tak semuanya orang baik di dalam. Ada juga orang jahat ya Allah, banyak dosa maksiat mungkarat. Macam mana engkau hapus semuanya dosanya itu ya Allah? Aku hapus semua dosanya. Aku menghapus dosanya bukan karena dianya, tapi karena majlis. Dia duduk di majlis yang kubesarkan, yang kuagungkan, maka ikut dia mendapat keagungan itu. Iya, ini juga ada tambahannya sedikit. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim di ujungnya. Tapi versi Imam Al-Ghazali ini saja pun sudah masuk juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kalau akan masuk pasar. Baik. Hikayat. Sebelum hikayat, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tak ada, lanjut baca. Mana pembacanya? Tak ada mic-nya. Hikayat adalah seorang laki-laki terikat lidahnya daripada berkata kalimat la ilaha illallah tatkala hendak matinya. Maka mendatang akan dia oleh Nabi SAW. Maka sabdanya, tiadakah ia sembahyang dan puasa? Kata mereka itu, bahkan sembahyang dan puasa, ya Rasulullah. Sabdanya, adakah menderhaka ia akan ibunya? Kata mereka itu, bahkan. Maka menyuruh Nabi dengan ibunya, suruh ia maaf daripadanya. Maka
enggan ia. Maka enggan ia karena mencabut ia akan mata ibunya. Maka menyentuh Nabi dengan kayu api. Maka berkata ibunya, ya Rasul, apa ini? Sabdanya, aku hendak bakar akan anak engkau itu dengan api. Maka katanya, aku mengandung akan dia 9 bulan. Aku menyusu akan dia 2 tahun. Sabdanya, jika kasihan engkau akan dia, engkau maaf daripadanya, maka maaf dia daripadanya. Maka terlepas lidahnya dan berkata ia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan telah menghikayat oleh. Sudah sampai situ. Jadi itu ma'ruf, itu cerita itu karena Nabi yang terlibat langsung. Itu ada di kitab-kitab hadis yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Satu hari seorang pemuda sedang sakarat, ghargharah, tapi tak bisa lepas. Diajar mengucap la ilaha illallah tak bisa juga. Diadukan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tukang meninggalkan salat tak? Tidak ya Rasul. Tukang meninggalkan puasa tak? Tidak. Ini orang ni rajin salat, rajin puasa. Derhaka pada maknya tak? Itu ya. Bagi ambil kayu bakar, kata Nabi. Rupanya orang ni masa mudanya dulu dicongkelnya mata maknya. Agaknya kita orang Indonesia sejahat-jahat kita belum ada mencongkel mata maknya. Ini congkelnya mata maknya. Makanya sulit sekali maknya memaafkan. Kata Rasulullah, kumpul ambil kayu bakar. Saya nak bakar orang ni. Mudah-mudahan mengurangi bakarannya di neraka. Bukan menghilangkan bakaran, mengurangi. Saya nak bakar. Dikumpulkanlah kayu api. Ketika hampir dinyalakan, hampir dicampakkan orang ni ke dalam nyalaan api, kobaran api, datang maknya, tak tahan juga dia. Ya Rasulullah, memang sangat degillah anakku ni, tapi ketika engkau akan bakar di hadapanku, aku pun tak tega, tak larat. Sudahlah ya Rasulullah, aku maafkanlah. Kan dia sudah tak jadi dibakar. Ajari dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah bisa baca. Kisah itu ma'ruf. Kisah itu menjadikan pelajaran penting bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakar orang yang derhaka kepada ibu bapa. Orang yang berjudi, berzina, minum khamar tak dibakar Nabi. Yang derhaka pada maknya dibakar Nabi. Tinggal mencampak saja ke dalam api itu, hanya karena dimaafkan maknya tak jadi. Ya Rasulullah, 9 bulan aku mengandungnya, 2 tahun aku menyusukannya, engkau bakar dia, anakku di hadapanku. Tidak, aku maafkan dia. Kalau dah dimaafkan, udahlah. Kata Nabi. Tuan-tuan, tidak ada satu hukuman dalam Islam dengan cara pembakaran. Kalau kita buka-buka kitab fikih dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dari semua bab dalam urusan kehidupan ini, tidak ada hukuman yang hukumannya dengan cara dibakar.
kecuali satu ini. Apa itu? Derhaka pada makna. Jadi itu isyarat bagi orang yang cerdas akalnya, itu isyarat. Berpuluh tahun awak mengaji fikih, tengok semua bab, tidak akan kita jumpai itu ada satu hukuman yang dengan bakaran, dengan api. Nah, yang satu inilah yang ada itu. Urusan derhaka kepada ibu bapa. Bahkan di hadis yang lain, untuk membunuh sesuatu binatang yang memang disuruh Allah dibunuh, tapi jangan dengan api. Sunat dibunuh binatang itu, tapi jangan dengan api. Contoh, berbisa, sunat dibunuh. Anjing, sunat dibunuh, tapi jangan dengan api. Cecak, banyak cecak di rumah, banyak yang dibunuh. Bunuh itu cecak. Datang di dalam Bukhari, di dalam Muslim, di dalam Abu Daud, barang siapa mampu membunuh cecak sekali pukul, mati langsung 100 kebajikan. Kalau 2 kali pukul barulah mati, 75. Kalau 3 kali pukul lah baru cecak, 10 kebajikan. Jangan awak beternak cecak di rumah. Tak pernah bunuh cecak sekalipun. Rasulullah suruh bunuh. Lanjut. Ada soalan? Tak ada? Lanjut. Ahjar, baca artinya. Artinya yakni hai segala batu siksa oleh saksi olehmu bagiku bahwasanya aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian maka tidur ia melihat ia di dalam tidurnya seolah-olah hari kiamat sudah berdiri dan dihisab akan laki-laki itu, maka telah wajib baginya neraka, maka dibawa akan dia kepada satu pintu daripada pintu neraka jahanam. Sudah sampai situ. Ini kisah nih ma'ruf. Ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Tirmizi, ada di Nasai, ada di Ibnu Majah. Ini kisah penting bagi orang yang anti tawassul, anti kirim doa pada orang mati, anti
bersedekah pahalanya diniatkan kepada orang mati, renungi ini hadis ini. Di sini dibuat dalam bahasa Melayu. Aslinya ini, teksnya ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Tirmizi, ada di Nasai, dan ada di Ibnu Majah. Satu hari pemuda di masa Rasulullah, pemuda berhaji, naik haji. Waktu wukuf di padang Arafah, lepas wukuf berjamaah, dia pergi menyendiri. Karena wukuf itu ialah mulai pagi sampai petang. Wukuf itu afdalnya, sebaik-baiknya dari pagi 9 Zulhijjah itu sampai petang. Letih berjamaah, dia pergi menyendiri, dibawanya batu. Ini dijadikan para ulama sufi batu ini sebagai salah satu, bukan ini saja, salah satu dalil membawa tasbih, batu tasbih. Sahabat Nabi melakukan, bawanya batu, tapi tasbihnya masa itu belum canggih lagi. Ya, batu belum bisa dilobangnya, jadi batu bulat-bulat je lah. Kalau kita hari ini sudah bisa dilobang, menyatulah batu itu. Atau lebih canggih lagi, kletok, apa itu? Tak payah pakai batu lagi, dah ada angkanya. Tapi itu semuanya turunan dari sini. Dalilnya ini, seorang sahabat waktu wukuf di padang Arafah, dia genggam batu. Batu, engkau kan dah tengok aku ni. Panjang ini hadisnya, ini diringkas di sini. Engkau kan dah lihat aku ni datang ke bumi Arafah dengan membawa dosa yang banyak, tapi berniat, berharap pulang dari sini agar dihapus Allah, diampunkan Allah aku. Itulah niatku datang sini. Besok wahai batu, waktu aku besok diadili di mahkamah, kau jangan diam saja ya. Kau ikutlah bersaksi besok, kata orang ni. Lepas tu tertidur dia, dah lelah, letih, tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi kiamat sudah datang, manusia sudah digiring ke padang mahsyar, satu persatu dinaikkan ke mahkamah. Tibalah gilirannya. Mahkamah memutuskan, fulan, karena kau datang ke akhirat ni membawa amal saleh 10 ton, amal jahat 12 ton, maka jalanilah dulu seksa balasan dari 2 ton ini. Kami kirim engkau dulu ke neraka. Lepas itu nanti habis masa hukuman, barulah engkau boleh masuk ke dalam surga. Macam mana? Adil tak mahkamah ni? Kata orang ni, adil pak. Tak bisa bilang tak adil, orang datanya lengkap kok. Tanggal sekian bulan sekian curi kambing, tanggal sekian bulan sekian ini lengkap semua. Macam mana pengadilan kami? Adil tidak? Kata orang ni, adil pak. Bawa dia ke neraka. Di tengah jalan asyik menengok-nengok orang ni ke belakang, menengok-nengok ke belakang. Kata si petugas, kenapa awak nengok-nengok ke belakang? Apa ada sikap kami yang tidak adil? Seolah-olah nak minta diulangi mahkamah. Tidak adil. Jadi apa yang awak tengok-tengok? Saya berjanji dengan batu. Makanya saya tengok-tengok bila agaknya datang batu ni, bantu saya. Itu yang saya tengok-tengok. Tapi tak kunjung datang saya tengok batu ni. Mereka terus bawa ke neraka. Sampai di pintu gerbang neraka, ketika akan mereka campakkan ke dalam neraka, batu yang kecil tadi membesarkan badannya
sehingga lebih besar dari pintu neraka. Tak bisa masuk, tak bisa dilempar. Mengadu petugas kepada Allah, ya Allah, ini batu bikin apa ini? Bikin masalah ini. Kami tak bisa menjalankan tugas kami, ya Allah. Kata batu, kami bersaksi bahwa orang ini dahulu telah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati yang khalisan, mukhlisan lillahi ta'ala, hati yang ikhlas, tak nak cari apa pun, hanya untuk mencari Allah, menuju Allah. Itu saja niatnya waktu berzikir, tak ada cari apa-apa. Kami saksikan itu, dan kami telah berjanji akan menjadi penolongnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ku ampuni hamba-Ku ini. Tak payah kamu hukum masuk neraka, masukkan ke surga. Apa hikmah yang kita ambil dari kisah ini, tuan-tuan? Yang pertama, ini telah pun dijadikan ulama-ulama saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dalil untuk tabarruk, untuk tawassul, bertawassul, bertabarruk, dan untuk memegang batu tasbih. Satu. Yang kedua, ini semuanya makhluk Allah bernama kayu, batu, manusia, ikan-ikan, hewan, binatang. Ini semuanya akan dibangkitkan Allah besok mengiringi manusia ni di saat manusia ni dinaikkan di mahkamah. Jadi kucing yang ada di rumah kita tu, itu akan ikut besok di hadapan kita, ada di hadapan kita saat kita dinaikkan di mahkamah untuk menyempurnakan keadilan mahkamah ke atas diri kita, supaya bisa diletakkan keadilan yang akurat. Betul ke tak betul, sangat penting awak nasi itu, makanya tak dapat nasi itu kucing awak itu, dapat tulang tok bertahun-tahun, karena awak memang betul sangat memerlukan daging ikan tu, sehingga sikit pun tak bisa untuk dia. Tak apa-apa, karena memang kita lebih utama dari kucing kita. Tapi kalau memang awak sudah kenyang, anak-anak sudah kenyang, apalah salahnya bagi sikit? Takkan tulang yang dah putih, tak ada basahnya lagi, dah kering tulang, itulah diisap-isap kucing awak. Itu manusia, apa namanya itu? Manusia kurang hati. Kecuali kucing itu bukan kucing awak, itu lain babnya, itu di fikih diurusi bab. Kalau orang sudah diakuinya kucing itu kucingnya, buktinya diizinkannya masuk dan tidur di rumahnya, maka wajib dibaginya makan dan minumnya. Jadi dibangkitkan besok binatang-binatang ni semuanya, hewan-hewan ni, untuk melengkapkan keadilan. Ini dalilnya. Dibangkitkan batu yang dipegang seseorang ketika dia duduk di bumi Arafah untuk melengkapkan mahkamah pengadilan kepada dia. Jadi itu pokok-pokok yang ada di belakang rumah kita itu besok semua dibangkitkan itu untuk melengkapkan keadilan kepada kita. Apalagi bunga yang di dalam pot di depan rumah kita itu, dah 3 bulan tak disiram, bunga itu kering hingga layu dia. Itu besok jangan kira suka-suka kulah bunga-bunga ku, dah ada mahkamahnya itu. Dia hidup, dia hidupnya mungkin lebih baik dari hidup awak.
Hidup pokok bunga tu, rumput-rumput tu, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih dia kepada Allah tiap detik. Awak tiap detik tak bertasbih? Mana lebih hebat awak dari dia? Dia tiap detik bertasbih. Kita habis solat saja itu pun lari 150 km per jam. Subhanallah, 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 subhanallah. Dah habis itu tak bertasbih lagi sampai ke solat subuh. Solat subuh pun kejap je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habislah sampai ke solat zuhur. Binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu, udara, semuanya makhluk Allah ni bertasbih kepada Allah sepanjang siang dan malam. Mengisyaratkan kepada kita, sedangkan mereka yang tak diamanahi amal alam semesta ni, mereka hidup dalam tasbih, apalagi kita yang diamanahi alam semesta. Kekalkan diri kita di dalam zikrullah, walaupun bertungkus lumus, jatuh, bangun lagi. Jatuh maksudnya lupa, mulai lagi. Terlupa karena sibuk, bangkit lagi, ulangi lagi. Fazkurullaha idza nasita. Kata Nabi, berzikir engkau kepada Allah apabila engkau lupa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.